Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama mempelajari firman Allah di dalam pemahaman firman Allah pada hari ini. Saudara-saudara, kita sudah sampai di kitab Kejadian pasal 4. Kita akan melanjutkan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk kita. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hei istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang pemuda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 7 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada kisah lanjutan sesudah Kain pergi dari hadapan Tuhan atau dari keluarganya untuk pergi ke sebelah timur Eden di tanah Nod. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini kita melihat apa yang terjadi dengan Kain. Alkitab tidak menceritakan, tentu seperti sebuah film yang mengisahkan kehidupan. Alkitab hanya menceritakan hal-hal yang penting. Dan pada bagian ini, saudara-saudara, hal-hal yang penting itu adalah mengenai keturunan atau mengenai silsilah keturunan dari Kain, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan keturunannya yang lain. Dan yang Alkitab catat mengenai keturunan Kain adalah apa yang menjadi sifat hakiki atau yang menjadi ciri dari keturunan ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan secara sepintas, sebenarnya Kain itu diberikan karunia oleh Tuhan dan juga keturunannya secara ajaib. Ya. Meskipun Kain sudah berbuat dosa, meskipun Kain sudah membunuh Habil adiknya, tetapi saudara-saudara, kita melihat pada bagian ini Kain mampu untuk membangun sebuah kota, bisa mendirikan kota. Kemudian saudara-saudara, keturunan-keturunannya ternyata adalah orang-orang yang mempunyai keahlian, mempunyai kemampuan di bidang-bidang teknik lah katakan ya. Karena mereka mendiami kemah, memelihara ternak, kemudian ada juga yang memainkan kecapi dan suling, berarti pada waktu itu sudah berkembang juga kesenian. Ada juga tukang tembaga dan tukang besi, metalurgi barangkali istilah sekarang, saudara, kalau mau diperbandingkan. Artinya ini ada sebuah peradaban atau ada sebuah perkembangan budaya yang sedemikian maju
sedemikian berkembang, dan itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Kain dan keturunannya. Nah, saudara-saudara, John Calvin pernah, saya seorang tokoh reformasi ya, pernah mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada keturunan Kain melalui segala macam hikmat dan pengetahuan itu disebut sebagai karunia umum atau anugerah yang umum yang diberikan kepada semua orang, baik mereka yang percaya atau tidak percaya. Jadi memang Tuhan masih memberikan karunia-Nya, meskipun ini adalah orang-orang yang dari keturunan Kain, orang-orang yang nanti kita lihat justru adalah orang-orang yang jahat. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan masih memberikan kasih karunia, hikmat dan pengetahuan. Nah, saudara, sebetulnya kalau kita mau bandingkan dengan buku-buku sejarah yang menceritakan peradaban, saya pernah membaca 1-2 buku tentang peradaban manusia di zaman lampau, bagaimana mereka membangun kota, mempunyai pengetahuan tentang berbagai bidang dan ilmu pengetahuan, panjang lebar, saudara, dan mendalam, dan itu hebat sekali. Ya, Alkitab memang secara ringkas hanya mencatat hal seperti ini, tetapi kita bisa membandingkan ini sebagai sebuah masyarakat yang maju, mampu mendirikan sebuah kota. Nah, tetapi saudara-saudara, meskipun demikian, kita melihat sisi yang lain. Dari keturunan Kain ini ternyata memang masih ada sifat bangga diri, kesombongan, keangkuhan. Bahkan Kain sendiri pun ketika dia mendirikan kota, dia membanggakan anaknya, sehingga nama kotanya disebut kota Henok. Ya, kita tidak tahu sekarang kota itu ada di mana, saudara. Belum ada penemuan, sekira belum ada penemuan arkeologi tentang hal itu. Tetapi saudara, di sini kita melihat bahwa Kain masih membanggakan dirinya, ya, masih menunjukkan bahwa dirinya ini adalah seorang pribadi yang mempunyai kemampuan. Nah, keturunan berikutnya sudah sampailah kepada Lamek, dan pada bagian ini Alkitab mencatat ada sebuah perkembangan yang merosot jauh dari sisi moralitas. Kalau Kain pada waktu itu dikuasai oleh dosa amarah, kebencian, iri hati, sehingga dia akhirnya membunuh Habel. Tetapi Lamek, keturunan Kain, bukan hanya dikuasai oleh dosa, tetapi membangga-banggakan dosa. Saudara-saudara, Lamek ini mungkin berkelahi atau berurusan dengan seorang pemuda, katanya orang yang masih muda, dan dia dipukul sampai bengkak. Tetapi dia membalas. Bukan hanya membalas, saudara-saudara, tetapi dia membunuh laki-laki muda ini, dan kemudian dia membuat nyanyian untuk sebuah peristiwa yang mengerikan ini. Jadi kalau Kain ketika membunuh Habel dia rasa takut, tetapi Lamek bangga. Saudara, apa yang terjadi? Sesudah sekian lama generasi-generasi yang baru muncul, mungkin sekian ratus tahun, maka dosa sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi sesuatu yang membanggakan. Inilah yang terjadi kepada Lamek. Lamek juga mempunyai istri 2. Ya, tidak sesuai dengan perintah Tuhan mengenai perkawinan. Saya sudah membahas mengenai poligami ini, saudara, di dalam pertemuan yang lalu mengenai perkawinan itu. Saudara nanti bisa lihat lagi videonya. Jadi saudara-saudara, Lamek beristri 2, membanggakan dosa-dosanya, kehebatannya. Dia mungkin membanggakan senjata-senjata yang dipakai untuk membunuh pemuda itu. Itulah senjata-senjata yang dibuat oleh anak-anaknya. Ya, karena anak-anaknya terampil di dalam membuat senjata-senjata itu. Jadi nyanyian ini seperti nyanyian perang. Bahkan dia mengatakan Lamek itu membalas 70 kali 7 kali lipat. Jadi saudara-saudara, ini ada sikap kebanggaan terhadap dosa. Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi dosa yang berkuasa di dalam hati itu bukan saja berkembang melahirkan perbuatan dosa satu jenis,
tetapi berjenis-jenis dan berkembang dari sisi kualitas dan jenisnya. Ini mengerikan. Itu sebabnya saudara, menurut saya bagian ini menjelaskan apa yang terjadi kepada kita pada zaman sekarang atau zaman selanjutnya, ya, yaitu mengenai begitu banyak ragam perbuatan dosa dan semakin lama kualitasnya semakin besar, semakin hebat. Nah, tetapi saudara, Tuhan tidak melupakan janjinya kepada Adam dan Hawa ketika dia akan menyatakan keselamatan. Sebab pada ayat yang ke-25 kemudian kita membaca ini ada garis yang lain yang Tuhan buat. Kalau garis keturunan Kain adalah garis keturunan orang berdosa, tetapi kemudian Tuhan membangun kembali garis yang lain, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Adam dan Hawa mempunyai seorang anak yang dinamai Set. Set itu berarti dipilih, saudara, menurut arti katanya. Dan Allah mengaruniakan anak yang lain kepadaku sebagai ganti Habel. Begitu kata orang tuanya, kata Adam. Nah, saudara-saudara, ini merupakan sebuah anugerah yang baru, sebuah tindakan Tuhan untuk menepati janjinya, janji keselamatan yang Tuhan nyatakan itu melalui keturunan Set. Dan ayat 26 kemudian ditutup bahwa dari anak Set, yaitu Enos, pada waktu itu mulailah orang memanggil nama Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu itu kehidupan sudah mulai berkembang. Ya, sudah ada terjadi peradaban, saudara. Kelompok Kain, masyarakat keturunan Kain yang sangat maju peradabannya, tetapi juga ada keturunan Set. Di situ yang dituliskan bukan mengenai peradaban pengetahuan, tetapi keturunan Set ini mencari Allah atau memanggil nama Tuhan. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari satu bagian yang sangat baik, yang sangat indah ini? Saudara-saudara, Alkitab memang bukan buku panduan pelajaran, ya, sains atau buku sejarah. Alkitab memang mencatat hal-hal yang terpilih, hal-hal yang menjadi pelajaran rohani bagi kita. Tuhan anugerahkan pengetahuan. Itu adalah berkat Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi urusan Tuhan, yang menjadi kerinduan Tuhan yang lebih besar, itu bukan sekedar mengelola alam semesta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi yang penting adalah memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh garis keturunan yang lain, garis keturunan Set. Kita tidak mendengar keturunan Kain melakukan itu. Justru keturunan Set lah yang melakukan itu. Yang kita baca, keturunan Kain hanya membangun kota. Dan nanti saudara di pasal-pasal yang berikutnya, pasal 10, pasal ke-11 itu lebih hebat lagi. Dosa-dosa yang dilakukan oleh keturunan Kain. Tetapi kita melihat melalui keturunan Set ini Tuhan mulai dipanggil dan orang mulai mencari Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini yang penting yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita tentu tidak boleh alergi, takut, bahkan secara naif, ya, menjauhi segala macam pengetahuan duniawi, ilmu pengetahuan dunia. Itu adalah berkat Tuhan, itu Tuhan berikan supaya manusia bisa mengelola alam semesta ini dengan baik. Itu adalah bahkan perintah Tuhan supaya bumi ini dikelola dengan teknologi yang semakin hari semakin baik. Dan kalau masyarakat bisa melakukan itu, berarti amanat Tuhan itu bisa dilakukan. Nah, tetapi saudara-saudara, yang jauh lebih penting adalah di tengah-tengah masyarakat yang demikian maju pada saat sekarang, seharusnya orang memanggil nama Tuhan, orang mencari Tuhan. Contoh kasus yang contoh sederhana, saudara, ya, saat ini yang paling menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari, misalkan dengan smartphone. Saudara mau cari apa dengan smartphone? Smartphone adalah teknologi canggih yang terbaru yang dibuat pada mungkin 10 tahun belakangan ini, ya, saudara. Dan melalui smartphone kita bisa mendapatkan
meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan apapun ya dengan sangat mudah, dengan sangat cepat, bahkan dengan sangat akurat, karena kita bisa mendapatkan informasi lalu kita padukan dengan teknologi segala macam, saudara, dengan cepat kita bisa dapatkan. Siaran yang kita lakukan pada saat ini pun ini hasil dari teknologi. Jadi saudara, kita tidak perlu membuang, naif ya, menganggap bahwa teknologi ini bagian dari pekerjaan iblis gitu. Tidak begitu. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah kemajuan teknologi smartphone ini, saudara bisa memilih apakah saudara bisa gunakan smartphone ini untuk hal yang semata-mata membangun kebanggaan diri, keuntungan duniawi, bisnis, atau dipakai juga untuk mencari Tuhan, untuk memanggil Tuhan. Saudara, melalui smartphone, saudara bisa mendengarkan khotbah, membaca Alkitab. Saudara bisa menyelidiki teologi bahkan, atau pelajaran-pelajaran biblika, Alkitab yang begitu mendalam dan sulit. Dan kalau 20-30 tahun yang lalu kita mau tahu itu, kita harus pergi ke negara lain, mencari profesor yang ahli, saudara, supaya kita mendapatkan pengetahuan. Tetapi saat ini, saudara, sambil menunggu giliran ke dokter, saudara bisa belajar biblika, ya, bisa belajar arkeologi misalkan, studi Alkitab, luar biasa, saudara, dengan smartphone. Jadi ini menjadi tantangan untuk kita. Bagian firman Tuhan ini sudah mulai menjelaskan kepada kita mengenai keterbelahan, ya, keterpisahan antara masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan dengan masyarakat yang percaya pada Tuhan. Antara kelompok masyarakat yang mencari kebanggaan dan namanya sendiri, yang mencari kehidupan duniawi, dengan kelompok yang mencari Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam perjalanan sejarah nampaknya dua jalur ini yang akan terus terjadi, dan itu menjadi tantangan juga bagi kita saat ini. Semoga saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dikaruniai oleh Tuhan hikmat akal budi bagaimana mengelola hidup, tetapi juga kerinduan hati untuk mencari Tuhan, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk senantiasa memanggil nama Tuhan. Saudara, ini hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari pada PA kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami supaya kami semakin mengerti bahwa di tengah situasi dunia yang kompleks, penuh dengan kejahatan, penuh dengan keangkuhan, tetapi juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mencari Tuhan, untuk memanggil Tuhan bahkan dengan teknologi yang demikian canggih. Mohon berkat-Mu untuk seluruh peserta atau saudara-saudara yang mengikuti PA agar tetap terus mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa kembali.